Jurnalis Merdeka Indonesia, News Live, News Update terpercaya. Klik subscribe. Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto menuju Indonesia emas. Pertama, penguatan ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Kedua, penguatan pertahanan dan keamanan nasional. Ketiga, penciptaan lapangan pekerjaan berkualitas dan pengembangan kewirausahaan. Keempat, pengembangan sumber daya manusia dan kesetaraan gender. Kelima, hilirisasi dan industrialisasi untuk nilai tambah ekonomi. Keenam, pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi. Ketujuh, reformasi politik, hukum dan birokrasi serta pemberantasan korupsi dan narkoba. Kedelapan, harmoni lingkungan, budaya dan toleransi beragama. Ada 3 kata kunci Asta Cita. Pertama, swasembada pangan. Kedua, swasembada energi. Ketiga, swasembada air. Menurut Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, di sela-sela peluncuran buku Asta Cita, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam di Jakarta mengatakan, yang utama agar tercipta pertumbuhan, agar tercipta kesejahteraan. Jadi ilustrasi singkatnya seperti itu, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, KPI, Key Performance Indicators kita juga akan menentukan KPI kementerian-kementerian, lembaga-lembaga lainnya. Jadi nanti bisa saya jelaskan betapa apa yang kita lakukan akan berpengaruh pada pencapaian tugas pokok kementerian dan lembaga yang lainnya. Sekarang saya ingin potret ada 3 agenda utama infrastruktur ke depan. Yang pertama tadi, infrastruktur yang berorientasi pada terciptanya kemandirian pangan, energi, dan air. Disinilah Bapak Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jangan membangun infrastruktur hanya untuk membangun infrastruktur, tapi bangunlah infrastruktur yang berdampak langsung pada produktivitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir terkait dengan energi juga sedang dikembangkan terus, paling tidak elemen-elemen terkait dengan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang relevan dengan Asta Cita yang kita semua sudah ketahui. Dari 1 sampai dengan 8 cita-cita yang akan kita tuju tadi, ada beberapa kata kunci yang sekaligus menjadi objektif. Yang pertama adalah swasembada pangan, energi, dan air. Betul? Beliau mengatakan bangsa yang memiliki independensi, memiliki kemandirian di bidang pangan, energi, dan juga air bersih, tidak akan takut menghadapi goncangan global. Menurut Ustadz Ujang Bukhari Muslim sebagai Ketua Umum Aliansi Masyarakat untuk Pemekaran Bogor Barat, pengalokasian CSR harus bersifat adil, rata, dan seimbang atas pembagian hasil bonus produksi untuk kesejahteraan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap dan pernyataan Aliansi Masyarakat untuk Pemekaran Kabupaten Bogor Barat kepada PT Star Energi yang telah melakukan kebijakan sosialisasi hanya sebatas wilayah-wilayah yang menurut saya sangat minim ya. Lingkup wilayah yang sangat minim, hanya sosialisasi di tingkat desa. Yang sudah dilakukan oleh Star Energi adalah sosialisasi terkait dengan drilling atau pengeboran, penambahan sumur ya, sumur bor, eksplorasi panas bumi. Yang menurut informasi bahwa sosialisasi drilling ini hanya dilakukan di tingkat desa. Yang seharusnya sosialisasi seperti ini dilakukan tingkat kecamatan atau tingkat wilayah Bogor Barat. Ya.
minimal tingkat kecamatan 15 desa yang ada di Pamijahan, atau tingkat Bogor Barat di tingkat 14 kecamatan di wilayah Bogor Barat. Dengan alasan bahwa Star Energi ini berada bukan hanya di wilayah satu desa yang sosialisasi itu, seperti desa Parabakti atau desa yang ada di dekatnya saja. Ya. Ini adalah sudah mencakup wilayah kecamatan, karena akses dadaan Star Energi itu adalah mencakup 5 desa. Sangat penting sosialisasi ini dilakukan pada tingkat minimal tingkat kecamatan dan tingkat Bogor Barat. Tujuannya apa? Supaya masyarakat juga paham, ya, tersosialisasikan visi misi serta seperti apa, ya, program-program drilling atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Star Energi di wilayah Gunung Salak. Yang pertama itu. Yang kedua, CSR atau apapun namanya seperti Kondep Community Development ataupun tanggung jawab sosial, serta pengalokasian bonus produksi seharusnya dengan asas keadilan. Ya. Apa itu? Bahwa penyaluran CSR atau bonus produksi itu harus adil antara Sukabumi dengan Bogor. Harus sama, bahwa pengalokasian CSR atau bonus produksi itu dengan asas 2 keadilan, dengan asas 2 kabupaten. Dan selama ini yang saya tahu bahwa menurut informasi CSR, ya, diantaranya adalah pembagian ya, untuk pemberdayaan masyarakat ini di 3 kecamatan, ya, dari dulu ya, di 3 kecamatan. Kecamatan apa aja? Kecamatan Pamijahan dan 2 kecamatan di Sukabumi, yaitu Kabandungan dan Kelapa Nunggal. Ya. Maksud saya ingin belah semangka antara satu bagian Bogor dan satu bagian Sukabumi. Terkait dengan kemudian Sukabumi akan dialokasikan untuk 2 kecamatan, itu silahkan. Tapi dari PT Star Energinya ini, gitu, dari PT Star Energinya ini untuk pengalokasian seperti CSR ini dibagi 2, bukan dibagi 3 kecamatan. Ketika dibagi 3 kecamatan, maka terjadi ketidakadilan. Ketidakadilannya adalah Sukabumi dapat 2 jatah, 2 porsi, 2 kecamatan, sementara Bogor hanya 1 kecamatan, yaitu Pamijahan. Bahwa terbuka terkait dengan CSR, ya, by data ini, CSR yang diberikan oleh PT Star Energi ini berapa untuk Sukabumi dan berapa untuk Kabupaten Bogor. Begitupun juga bonus produksi. Klik subscribe, like, and share.